Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Kurnia dari PJKR Reguler C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah penjas adaptif. Ya, untuk materinya itu ada 7. Yang pertama itu tunanetra, yang kedua tunarungu, untuk yang ketiga tunawicara, yang keempat tunagrahita. Untuk selanjutnya yang kelima itu tunadaksa, dan keenam tunalaras, dan yang terakhir autisme. Untuk tunanetra, tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan yang menyulitkan dirinya melakukan kegiatan sehari-hari. Pada tunanetra penglihatannya terbatas atau tidak sama sekali melihat. Ya, untuk penyebab tunanetra itu ada 4. Yang pertama karena kelainan pada kelahiran. Yang kedua karena cedera pada mata atau otak. Yang ketiga karena penyakit seperti diabetes, dan yang keempat karena faktor usia. Nah, untuk cara pengajarannya itu, pengajaran bagi orang tunanetra harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Untuk cara mengajarkan tunanetra itu, yang pertama pengajaran dengan bahasa verbal yang jelas dan detail. Untuk selanjutnya yang kedua pengajaran dengan simulasi atau pengalaman langsung. Yang ketiga untuk pengajaran dengan bantuan teknologi seperti alat bantu dengar atau pembaca layar atau braille. Oke, untuk cabang olahraganya, beberapa cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh tunanetra adalah goalball olahraga, yang kedua itu blind judo, yang ketiga blind cricket, yang keempat swimming atau olahraga renang, yang kelima running, olahraga di pagi hari. Oke, untuk selanjutnya yaitu tunarungu. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir atau sejak dini, kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial di lingkungannya. Untuk penyebabnya antara lain faktor genetik, infeksi, dan trauma atau pengaruh obat-obatan. Beberapa tipe tunarungu juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti terkena bising berlebihan dan lain-lain. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini meliputi penggunaan bahasa isyarat, teknologi bantuan pendengaran seperti alat bantu dengar, dan metode pengajaran visual. Ya, untuk cabang olahraga dengan komunikasi visual seperti bola basket, futsal, dan voli pantai. Olahraga ini dapat membantu dan keterampilan motorik pada tunarungu. Untuk selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara seseorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara atau tidak dapat berbicara sama sekali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan fisik atau perkembangan seperti kelainan pada otot, gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau gangguan neurologis. Selanjutnya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kecelakaan, trauma, atau pengaruh obat-obatan. Selain itu, tunawicara juga bisa terjadi akibat penyakit tertentu
seperti kelainan pada lidah, bibir, atau gigi. Ya, untuk selanjutnya bisa menggunakan beberapa metode pengajaran. Cara mengajarkan tunawicara bisa menggunakan beberapa metode pengajaran seperti teknologi komunikasi alternatif dan bantuan visual seperti foto atau gambar. Bahasa isyarat atau gerakan tangan seperti pengajaran melalui permainan dalam jalur komunikasi. Selanjutnya, olahraga yang tidak terlalu membutuhkan komunikasi lisan seperti olahraga atletik, renang, dan judo. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik serta kesehatan fisik dan mental. Di samping itu, olahraga juga bisa meningkatkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan anggota tim atau yang lainnya dan peningkatan rasa percaya diri. Untuk selanjutnya adalah tunagrahita. Tunagrahita seseorang yang mengalami kesulitan belajar atau berbicara secara bahasa lisan dan tulisan. Tunagrahita dapat terjadi sejak lahir atau dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kemampuan belajar seseorang. Ya, untuk penyebab tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan pada otak, gangguan hormonal dan genetik atau infeksi dan pengaruh lingkungan lainnya seperti kurangnya stimulasi belajar dari orang tua. Untuk cara mengajarkan tunagrahita disesuaikan dengan kebutuhan individu. Hal ini dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sederhana dan mudah dimengerti, termasuk penggunaan visual gambar atau kartu memori atau pengulangan dalam jalur komunikasi. Untuk cabang olahraga tunagrahita, olahraga yang tidak membutuhkan keterampilan teknis yang sangat tinggi seperti atletik tradisional, basket, mini, gimnasium, dan bowling. Untuk selanjutnya tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami gangguan pada anggota tubuh seperti lengan, kaki, dan tangan. Tunadaksa dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau cedera atau kecelakaan seperti kecelakaan mobil atau kecelakaan pada tempat kerjanya. Akibat dari gangguan kelainan bawaan atau gangguan akibat kecelakaan atau cedera seperti lumpuh atau kehilangan fungsi pada anggota tubuh, selanjutnya harus disesuaikan dengan kondisi individu mereka. Terkadang latihan fisik dan fisioterapi dapat membantu meningkatkan kekuatan anggota tubuh pada mereka dan pembuluh darah serta meningkatkan mobilitas dan keseimbangan tubuh menggunakan teknologi tertentu. Selanjutnya, olahraga yang memperkuat anggota tubuh seperti angkat beban dan latihan kekuatan seperti bulu tangkis atau berkuda karena dapat membantu meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh mereka. Selanjutnya, tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran. Tunalaras dapat disebabkan oleh faktor bawaan atau faktor usia, terpapar suara keras yang berlebihan, infeksi telinga, atau faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi kemampuan pendengaran seseorang. Penyebab tunalaras yaitu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran yang sederhana dan mudah dimengerti seperti penggunaan visual seperti gambar atau kartu memori atau dengan bahasa isyarat. Olahraga yang membutuhkan instruksi
verbal seperti renang, atletik, bulu tangkis, atau olahraga yang dapat dilakukannya sendiri atau bersama tim mengikuti instruksi visual. Untuk selanjutnya ialah yang terakhir, autisme. Autisme ini adalah kondisi perkembangan yang mempengaruhi komunikasi sosial atau perilaku dan belajar anak. Orang yang mengalami autisme seperti kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki perilaku yang berulang dan terbatas. Penyebab autisme ini biasanya tidak diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan autisme meliputi faktor genetik dan lingkungan. Cara pengajaran orang yang memiliki autisme itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Fokus pengajaran pada pengembangan kemampuan sosial dan komunikasi mereka, seperti pengenalan perasaan atau emosi, penggunaan bahasa verbal, dan pengembangan bahasa tubuh lainnya. Terapi perilaku dan kognitif juga dapat efektif dalam memperbaiki kemampuan belajar dan interaksi sosial anak-anak yang mengalami autisme. Untuk cabang olahraga autisme ini olahraga yang fokus pada kreativitas dan motorik seperti senam, berenang, atau bersepeda. Hal ini dapat membantu meningkatkan kekuatan fisik dan keseimbangan pada anak tersebut, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan individu yang berbeda dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.